Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Purnomo Prasetyo dengan NPM 24801136 dari angkatan PSPD 2024. Di sini saya akan mempraktekkan pembidayaan. Selamat menyaksikan. 3. Sebelum saya melaksanakan pembidayaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu alat-alat yang saya akan gunakan. Pertama, saya akan menggunakan split dari kayu. Dan juga ini. Lalu, saya juga akan menyiapkan stick dari kayu untuk pemindaian jari dan juga stick kayu yang sudah diberikan padding. Saya membutuhkan perbanyak elastik, nitella, plaster, kapas, dan juga gunting plaster. 3. Sebelum kita melakukan pemindaian, kita harus menilai 5 aspek yang disingkat menjadi D, R, A, B, dan C. D adalah danger. Ketika kita ingin menilai seseorang atau pasien, kita pastikan terlebih dahulu lingkungan itu aman bagi kita sebagai penolong dan juga pasien. Yang kedua, kita akan melihat responsivitas dari pasien tersebut. Kita akan bertanya, Bapak namanya siapa? Kita cek terlebih dahulu kesadaran dari pasien. Yang ketiga, kita melihat dari airway, kita melihat apakah jalan nafas dari pasien itu mengalami obstruksi atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari breathingnya atau pernafasannya. Kita lihat, kita dengar dan rasakan apakah pernafasan pasien itu mengalami abnormalitas atau tidak. Dan yang terakhir, kita melihat dari C-nya atau circulation. Kita merasakan nadi di tangan pasien. Seperti itu. Oke. Ibu, selamat pagi. Kenalkan nama saya Dr. Tio, dokter yang menjaga pada klinik Mula pada pagi hari ini. Kalau saya tahu, saya dulu bisa ibu siapa ya? Hasna dok. Oh, ibu Hasna. Ibu Hasna umur berapa? 30 dok. 30 datang ke sini dengan pola apa ibu? Ini dok, saya kemarin kayak lagi ngurus nulis, terus nggak tahu bunyi kerak gitu dok. Oke, ibu, saya akan melaksanakan beberapa kegiatan seperti pemasangan pembidayaan dan juga menanyakan beberapa pertanyaan sesuai agar dapat melakukan diagnosis yang sesuai. Apakah itu bersedia? Bersedia dok. Oke, ibu bisa ceritain ibu apakah pas ibu lagi kedatangan dari tangannya itu udah ada bunyi kerak kan? Iya dok. Oh gitu. Oke, ibu boleh minta tolong coba digerakin tangannya yang rasa sakit? Nggak bisa dok, sakit banget. Oh sakit, berarti nggak bisa ya. Oke, bu, saya izin untuk palpasi ya bu di bagian ibu dan juga tangan ibu. Saya juga izin cek dari CRT-nya ibu ya. Sakit dok. Sakit ya bu. Oke. Oke. Oke, ibu, setelah ini saya akan melakukan tindakan yaitu pemasangan pembidayaan. Ibu bisa dicoba terlebih dahulu cincinnya letakkan di sana, lalu saya akan tangan dalam persiapan alat-alatnya. Jadi silakan. Dok, dari anamnesis setelah ditemukan bahwa pasien mengalami fraktur di digiti media, selanjutnya saya akan melakukan pembidayaan digiti pada jari tengah ibu. Pertama, kita akan menyiapkan stick kayu terlebih dahulu yang telah di-padding. Yang telah di-padding seperti ini. Yang telah di-padding seperti ini agar tulangnya tidak mengalami gesekan ini. Oke, ketika sudah siap, kita juga menyiapkan dari plaster. Kita juga sudah menyiapkan plaster di sini. Dan selanjutnya kita akan langsung melakukan pembidayaan. Pembidayaan dilakukan di bawah jari dari pasien. Oke, ibu bisa seperti ini bu. Oke, dari pasien. Ya, setelah tadi lakukan analisis, kita langsung pasangkan saja ke tangan di pasien ini. Oke. Nah, kita akan langsung lagi dari plasternya. Pastikan plasternya tidak di daerah fraktur. Oke, setelah kita melakukan pemasangan, kita melakukan evaluasi dari sirkulasi tangan pasien. Kita akan menilai dari CRT-nya dari pasien tersebut. Apakah CRT-nya lebih diuretik atau kurang diuretik? Target kita adalah melakukan CRT di bawah detik untuk memastikan bahwa pembidayaan yang kita lakukan bahwa itu berhasil. Oke, izin ya Bu. Oke.
bawah detik. Oke, di bawah detik. Oke, di bawah detik. Berarti pembidaian yang telah kita lakukan itu berhasil. Baik, selanjutnya adalah pemasangan bidai dari fraktur dari tibia. Oke, sebelum kita memulai dari pemasangan bidai, kita harus mengecek terlebih dahulu dari rasa sakit yang dirasakan oleh pasien. Sakit dok. Oke, sakit ya. Selain itu, kita juga akan mengecek CRT di bagian jempol pasien untuk mengetahui apakah situasinya baik atau tidak. Ya, ternyata lebih dari 2 detik menandakan adanya memasang bidai di bagian udara. Oke, selanjutnya kita akan memasangkan bidai terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah memasangkan bidai di bagian tibia. Ya, kita pasang dulu dari yang bawah. Ya, dan pastikan pemasangan bidai itu melewati 2 sendi di daerah kaki. Nah, untuk di bagian medial dan juga lateral kita diwajibkan untuk menggunakan kapas sebagai bantalan agar tulangnya tidak banyak tergeser. Oke. Pemasangan kapas itu dilakukan di penonjolan tulang. Dan juga sebelum kita masuk bidai, kita minta pasien untuk melepas atau mensterilkan kaki yang akan dipasang bidai, dari baju dan juga sepatu dan kaos kaki. Oke, kita sudah memiliki, ya sudah meletakkan kapas ya, kita menggunakan mitela untuk mengikat dari bidai minimal 3, dan pengikatan itu dilakukan di luar fraktur agar tidak memberikan rasa sakit dan rasa tidak nyaman pada pasien. Oke, nah ketika kita ingin memasang dari mitela itu sendiri, kita mengangkat ya, kita pasang terlebih dahulu 3-nya, letakkan terlebih dahulu. Oke, ketika tiga sudah ada di bawah dari yang paling bawah, kita bisa langsung mengikatkan. Oke. Oke, jika pembidaian sudah dilakukan, selanjutnya kita akan mengecek di bagian CRT untuk mengetahui sirkulasi dari pasien. Oke, setelah dicek ternyata kurang dari detik, menandakan pembidaiannya yang sudah dilakukan berhasil dan juga menghasilkan pasien yang stabil. Oke, selanjutnya adalah pemasangan bidai figure of 8. Nah, sebelum kita melakukan pemasangan bidai, kita meminta pasien untuk membuka bajunya atau setidaknya melepaskan kemeja yang dapat menghalangi dari dia itu sendiri.
selain itu kita juga harus mengecek lebih dulu dari circulation yang ada pada fracture ya. Kita bisa mengecek di daerah fossa cubiti dan juga kita bisa mengecek di daerah capillary filtranya di tangan. Oke, kita cek dulu. Terus apa? Oke, saya cek. Terus di bagian CRT ini kita bisa cek. Kita ambil lebih dari. Oke, sebelum kita lakukan mulai ya, kita akan memasangkan kapas atau bantalan pada daerah yang mengalami luka. Kita akan pasangkan terlebih dahulu bantalan pada sini ya. Lalu kita akan mengambil satu perban elastik ya untuk kita memasangkan di pasiennya. Dan untuk pemasangannya ya kita akan meminta pasien untuk ini ya, minta pasien untuk tangannya pada bahu ya, bisa ya. Nah seperti ini kita pasangkan dari sini, kita akan mundurkan ke belakang ya. Kalau gimana Pak? Iya. Oke, ya setelah kita sudah selesai melakukan seperti ini, ya kita bisa menutupkan dengan klip perban elastik yang sudah diberikan. Oke, dengan hasil seperti ini. Baik, selanjutnya adalah ketika pasien mengalami fraktur humerus medial. Nah, sebelum kita melakukan pembedaan, kita harus menilai terlebih dahulu sirkulasi yang terjadi pada pasien. Kita bisa melihat pada fossa cubiti, ya, kita bisa meminta pasien untuk meluruskan tangannya, dan kita akan mengecek seberapa besar sirkulasinya. Di sini, atau juga kita bisa mengecek di bagian arteri radialis. Selain itu kita juga bisa melihat dari papillary filtrum yang ada pada pasien. Oke, ketika kita sudah melakukan tersebut, kita bisa langsung saja menggunakan meteran. Ya, setelah kita melakukan penilaian dari sirkulasi pasien, kita langsung menggunakan meteran untuk melakukan pembedaan. Oke, pertama-tama kita mengikat ujung terlebih dahulu, ya seperti ini. Ya. Lalu kita akan memasangkan pada pasien seperti. Nah, sebelum kita memasangkan, kita minta pasien untuk menekan situnya. Siapa? Ini. Ya. Oke. Nah, terus. Oke, ketika sudah seperti ini, kita akan menggunakan. Kita akan mengangkatkan di belakang leher pasien. Oke, selanjutnya ketika sudah seperti ini, kita akan mengambil sebuah splint kayu dan akan meletakkan pada lalu kita akan mengangkatkan satu meter lagi agar memencarkan dari splint tersebut. Ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Dah.
Benar nggak?